Waktu itu saya lagi senang-senangnya sama batik, kayak saya mulai tertarik gitu buat, ngelihat inovasi-inovasi batik di era modern gitu. Makanya ketika saya ditawarkan, oh saya langsung mau. Pilihan seperti apa? Iya, itu emang saya yang mau, terus orang tua saya, ya udah apa yang teteh mau kita ikutin. Menangnya itu saya kan lombanya di Surabaya. Saya bawa nama provinsi Jawa Barat. Jadi acara lombanya di Surabaya. Dah, dengan saya daftar aja saya udah siap kalau ketika saya menang saya harus menjalankan tugas bahkan membuat program sendiri itu saya sudah siap. Sudah ada programnya Sudah apa? ada. Apa tuh kalau Rencana program pertama saya itu Legacy, Let's Embrace Generation with Story and Innovation. Kebetulan saya suka storytelling di sekolah dan juga di lingkungan-lingkungan teman saya. Makanya saya mau mengenalkan batik dengan makna dan filosofinya itu diceritakan dengan bahasa Inggris. Jadi itu buat nambah wawasan orang-orang yang mendengar kayak gitu. tugas sebagai putri batik? Kalau ditanya ribet atau enggak, sebenarnya saya sempat mikir, aduh kayaknya saya takut nggak sanggup gitu ya ngelakuinnya. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya dari awal aja saya udah bilang saya mau, berarti harus bisa. Jadi mau nggak mau, saya harus kuat kayak gitu. Jadi kalau ditanya berat atau enggak, ribet atau enggak, sekarang saya nggak bisa bilang kayak gitu karena saya yang mau. Sudah lama lagi nggak semuanya? Tujuan saya masih tetap tujuan utamanya adalah melestarikan batik. Kalau tujuannya balik lagi melestarikan bangsa, warisan bangsa seperti itu. Kalau misalnya saya punya kesempatan untuk melangkah lebih jauh, pasti akan saya lakukan. Tapi kalau misalnya memang rezekinya sampai di sini, saya akan menjalankan yang terbaik. Porta media. Oke, perkenalkan nama saya Oriza Sativa, biasa dipanggil Oriza, usia saya 17 tahun. Oke, Oriza, ini bisa diceritakan sih, kan kamu memenangkan putri batik Indonesia. Iya. Seperti apa sih dan awal mulanya kapan ini prosesnya seperti apa? Jadi dari awal itu dari saya SD itu saya emang suka ikut acara-acara modeling. Terus setelah tahun 2023 itu saya mulai kurang tertarik untuk ikut-ikut lomba kayak gitu. Terus sampai di tahun 2025 tengah kemarin itu saya ditanya sama mami saya mau nggak ikut lomba Putri Batik Indonesia gitu. Terus di situ pas saya pertama kali dengar langsung mau gitu. Terus dari situ kita daftar, terus saya latihan dari siang, dari malam, hampir setiap hari saya latihan. Terus sampai akhirnya saya bisa dapat title winner Putri Batik Indonesia 2025. Kenapa kamu akhirnya pas saat ditawari mami ingin mengikuti ajang putri batik langsung mau? Kan ini kan berbeda ya. Iya. Ini kan putri batik bukan kayak putri Indonesia atau Iya. Miss Indonesia seperti apa? Karena waktu itu saya lagi senang-senangnya sama batik, kayak saya mulai tertarik gitu buat ngelihat inovasi-inovasi batik di era modern gitu. Makanya ketika saya ditawarkan, oh saya langsung mau. Seperti itu. Mungkin kan kamu sekarang usianya cukup muda ya. Iya. Sebagai Gen Z, ya bisa dibilang Gen Z lah ya. Kan jarang sekali kan Gen Z yang sekarang mengikuti ajang-ajang kayak putri batik, apalagi yang tradisional lah, bukan Iya. mencintai Iya. Indonesia. Berapa persen sih peran orang tua kamu sama versus hasil keringat kamu sendiri dalam gaya hidup kamu sekarang? Maksudnya kan pasti kan usia sekarang tuh ada keegoisan sendiri ya, dan sekarang orang tua mengarahkan ke yang lebih seperti ini. Kalau ditanya persenannya kayaknya 80% itu dari orang tua saya, 20%-nya itu saya yang mau. Kalau apa ya? Saya ada di titik ini sekarang, 80%-nya dari bantuan orang tua, 20%-nya saya bisa ngobrol di sini aja itu karena saya. Berarti memang kamu memang ada keinginan untuk mengembangkan, maksudnya menyebarkan kalau batik itu penting atau seperti apa? Iya, itu emang saya yang mau, terus orang tua saya ya udah apa yang teteh mau kita ikutin seperti itu. Kalau boleh tahu kemarin menang putri batik itu di daerah mana sih? Kenapa? Menang aja Ajang putri batik ini daerah mana? Menangnya itu saya kan lombanya di Surabaya. Saya bawa nama provinsi Jawa Barat. Jadi acara lombanya di Surabaya.
sekarang kan kamu sudah menang jadi Putri Batik Indonesia. Eh, udah tahu tugas-tugasnya nanti seperti apa, ya kan? Dan udah siap belum? Udah, dengan saya daftar aja saya udah siap kalau ketika saya menang saya harus menjalankan tugas bahkan membuat program sendiri itu saya sudah siap. Sudah ada program yang ingin Sudah kamu buat? ada. Apa tuh program? Rencana program pertama saya itu Legacy, Let's Embrace Generation with Story and Innovation. Kebetulan saya suka storytelling di sekolah dan juga di lingkungan-lingkungan teman saya. Makanya saya mau mengenalkan batik dengan makna dan filosofinya itu diceritakan dengan bahasa Inggris. Jadi itu buat nambah wawasan orang-orang yang mendengar kayak gitu. Kan kamu kayaknya masih muda ya, masih ini. Ada merasa ribet nggak? Seberapa ribet diri kamu gitu menjadi Oriza yang sekarang tuh sekolah iya, pasti kan ada waktu bertemu juga dan sekarang mengemban tugas sebagai putri batik. Kalau ditanya ribet atau enggak, sebenarnya saya sempat mikir, aduh kayaknya saya takut enggak sanggup gitu ya ngelakuinnya. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya dari awal aja saya udah bilang saya mau, berarti harus bisa. Jadi mau nggak mau, saya harus kuat kayak gitu. Jadi kalau ditanya berat atau enggak, ribet atau enggak, sekarang saya nggak bisa bilang kayak gitu karena saya yang mau. Berarti kamu benar-benar menjalani dengan keinginan kamu ya. Iya, betul. Oke. Untuk pendidikan kamu sendiri, kamu membagi waktunya seperti apa sih? Ya, saya sekolah seperti biasa. Sekolah saya kan full day dari pagi sampai sore. Di situ saya belajar. Kalau ada waktu untuk istirahat ataupun jam kosong gitu, saya milih waktu buat istirahat. Gitu. Terus di rumah saya pasti belajar lagi. Kalau misalnya saya emang harus fashion show atau harus ada kegiatan di luar di hari sekolah, ya saya milih mindahin tugas-tugas sekolah saya di acara itu. Jadi kalau sebelum saya tampil itu saya bisa belajar sedikit-sedikit kayak gitu. Berarti guru sendiri tahu ya kalau kamu mengikuti ajang-ajang seperti ini? Iya tahu. Kebetulan sekolah saya SMA Yadika 8 Jatimulya itu mendukung penuh atas semua kegiatan saya. Mungkin Oriza kan sekarang sudah mempunyai tugas di luar sekolah ya kan, dan menjadi ini kan tadi seperti kamu bilang 80% dari orang tua. Apakah untuk privilege seberapa besar kamu merasa kebantu banget nih karir kamu ada privilege yang kamu dapeti gitu di luar sana sendiri? Kan banyak orang yang punya talenta tapi nggak punya privilege. Gimana nih, seperti apa sih? Kalau privilege itu menurut saya membantu banget ya. Terus kebetulan saya juga orang yang termasuk punya privilege dan saya harus melaksanakan bertanggung jawab supaya privilege saya tuh nggak sia-sia. Karena saya bisa punya privilege yang besar itu juga atas bantuan dari orang tua saya. Tapi kamu sekarang ini pernah ngerasa nggak orang rata-rata, oh orang bisa dapat kerjaan karena dia cakep, tapi nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya karena privilege. Dan kamu sendiri ngerasa kayak gitu atau nggak juga gitu? Enggak juga, karena saya yakin kalau saya bisa. Jadi kamu emang bakal buktiin dengan program-program yang kamu buat untuk mengembangkan batik Indonesia. Betul. Jadi bukan cuma fisik saya doang yang oke, tapi saya mau kepintaran saya, program kerja saya itu juga oke gitu. Oke, mungkin setelah ini ada lagi yang ingin kamu capai nggak sih menjadi putri batik Indonesia ini? Ada tujuan kamu lagi nggak selain ini? Tujuan saya masih tetap tujuan utamanya adalah melestarikan batik. Kalau untuk kedepannya saya belum ada. Saya mau menjalankan apa yang udah terlaksana sekarang. Oke. Oriza sendiri sebenarnya tipe orang yang kan kalau dilihat seperti ini kan kamu pandai bergaul, pandai ini ekstrovert ya kan? Iya. Apakah aslinya kamu itu sebenarnya tidak seperti ini atau memang ekstrovert aslinya? Kebetulan kalau tes MBTI 85% saya introvert. Oh ya. Iya, tapi karena balik lagi karena saya yang mau ikut kayak gini, jadi saya harus bisa menempatkan diri di publik dan juga di ruang untuk diri saya sendiri. Jadi ketika saya ada di publik, ya saya harus bisa menjadi ekstrovert. Cukup susah nggak sih? Maksudnya kan kamu diri kamu sendiri introvert, Iya. kan? Tapi harus menjadi orang ekstrovert ketika mengemban tugas seperti ini. Sebenarnya nggak susah karena ketika saya udah merasa capek, udah merasa ngantuk atau kayak saya butuh waktu sendiri, itu saya lebih baik menjauh dulu. Jadi
menjauhnya juga nggak lama, paling 5 atau 10 menit, habis itu saya balik lagi, jadi saya nggak ngerasa kesusahan dengan kepribadian diri saya seperti itu. Oke, Rizal menjadi putri batik Indonesia, siap untuk karir ke depannya, maksudnya dengan di dunia entertain nantinya atau di dunia yang emang membesarkan atau mengharumkan nama Indonesia. Tujuan kamu apa seperti itu? Ya, tujuan saya balik lagi melestarikan bangsa, warisan bangsa seperti itu. Kalau misalnya saya punya kesempatan untuk melangkah lebih jauh, pasti akan saya lakukan. Tapi kalau misalnya memang rezekinya sampai di sini, saya akan menjalankan yang terbaik. Seperti itu. Ada support peran pemerintah nggak sih, karena kan kamu bawa batik nih ya, Iya. seperti apa sih kalau boleh tahu? Sebelum saya pergi karantina, saya sempat attending ke kantor wali kota Bekasi, karena kebetulan saya domisili di Bekasi. Itu saya disupport penuh oleh beliau. Lalu setelah saya menjadi pemenang di Winner Putri Batik Indonesia 2025, saya diundang untuk attending lagi ke wali kota Bekasi, lalu ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Berarti ini kamu kategori dewasa ya? Iya, saya kategori dewasa. Sebagai putri batik sendiri, kamu mungkin kamu merasa apa namanya, alasan kamu untuk menjadi putri batik ini, mungkin kan dulu pernah ada tuh salah satu negara mengklaim bahwa batik itu bunyinya dia, itu kamu menanggapinya seperti apa? Semua negara itu punya warisannya masing-masing. Kalaupun misalnya ada batik di negara lain, mungkin ya memang itu batiknya mereka. Tapi saya mau memperkenalkan kalau Indonesia ini batiknya beda dari yang lain dan punya makna serta filosofi tersendiri. Jadi saya di sini sebagai Putri Batik Indonesia itu mau mengenalkan kalau batik kita itu beda dari yang lain. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Mungkin nanti kita kamu belum menangin kan pasti kan ada penilaian khusus Iya. yang berbeda. Ya, jadi contohnya kayak Indonesia punya batik Bekasi namanya Kaung Picisan dengan bunga-bunga yang berjatuhan di motifnya. Itu tuh mungkin bahkan di negara lain itu nggak ada namanya batik Kaung Picisan. Itu saya mau menjelaskan ke orang-orang kalau batik Kaung Picisan ini milik Indonesia. Berarti nanti tugas kamu akan menjelaskan satu-satu batik-batik Indonesia ya? Iya, betul. Jelasin makna filosofinya seperti itu. Biar negara-negara tahu budaya Indonesia. Iya, betul. Oke, harapan kedepannya seperti apa kamu next kedepannya? Harapan saya semoga bisa menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan juga keikhlasan. Lalu ketika saya sudah selesai dengan jabatan saya sebagai winner Putri Batik Indonesia 2025, semoga saya bisa lebih fokus dalam pendidikan saya. Jadi balance antara karir dan juga pendidikan seperti itu. Berarti kamu juga mengutamakan pendidikan? Iya, betul. Untuk pesan untuk teman-teman di usia kamu, biar sampai Ya, pesan-pesan untuk Gen Z. Pesan-pesannya, kalau kalian ngerasa punya potensi, kalian perdalam, kalian lakuin, jangan jadiin itu sebagai hambatan. Kalau misalnya kalian nggak punya privilege atau apapun, kalian bisa berdiri tanpa privilege. Seperti itu. untuk orang tua sendiri, Dan saya sendiri, terima kasih ya. Terima kasih Mami sama Papi udah bantuin aku selama ini. Semoga sehat selalu dan rezekinya semakin banyak. Amin.